271. Di saat yang sama, gerbang besar dibuka, beberapa pria berseragam masuk sambil membawa dokumen di tangan mereka. Ervan langsung terduduk lemas di tanah begitu melihat dokumen-dokumen itu. Sekarang dia tersadar bahwa 3 miliar yuan telah terbuang percuma. Dia telah kehilangan semuanya, bahkan yang lebih buruk lagi, dirinya akan masuk penjara. Proyek teh herbal milik Downing International telah menimbulkan banyak keributan sampai menarik perhatian banyak warga. Setelah para pejabat mengatakan bahwa proyek teh herbal Downing International mengandung bakteri berbahaya serta melebihi standar logam berat. Dengan ini, Downing International ditutup oleh pengadilan yang membuat seluruh perusahaan dinyatakan bangkrut. Pada pukul 11 pagi, Jensen serta para karyawannya duduk di kantor menonton berita. Ketika Natasha dan rekan-rekannya melihat Ervan, Meneer Dev dan pengacara Paul dibawa pergi, mereka semua merasa sangat senang. Sekarang, kita akan menjadi satu-satunya perusahaan yang tersisa di pasar teh herbal. Hehe, aku bisa memperkirakan bahwa pada akhir tahun, perusahaan kita akan mendominasi pasar minuman kota Asmenia, seru Naura dengan penuh semangat. Natasha juga ikut tersenyum dan mengangguk, lalu menimpali, sekarang kita sedang menjadi pusat perhatian publik. Maka daripada itu kita harus memeriksa produksi dengan sangat ketat, masalah seperti satpam yang menyelundup ke dalam brankas seperti waktu itu tidak boleh terulang lagi. Jangan khawatir, kali ini mata kepalaku sendiri yang akan mengawasinya. Naura merasa sedikit bersalah dan sekarang dia ingin menebus kesalahannya. Aku tidak menyangka kalau masalah ini akan membawa berkah. Jika masalah kali ini tidak terjadi, mungkin kita akan membutuhkan beberapa tahun untuk menggulingkan Downing International. Natasha melihat kebangkrutan mendadak dari perusahaan yang dia dirikan, seketika suasana hatinya menjadi agak rumit. Kak Natasha, jika kakak berat hati melepaskan Downing International, kita masih bisa membelinya. Lupakan saja, yang lalu biarlah berlalu. Utangku kepada keluarga Bonson juga sudah terbayarkan. Sekarang aku adalah karyawan dari PT Senlena. Kak Natasha, kakak bukan hanya karyawan dari PT Senlena tetapi satu-satunya direktur wanita di PT Senlena. Mendengar Jensen mengucapkan kalimat ini, dalam hati Natasha sangat bersyukur. Jika tidak ada Jensen, mungkin saat ini dirinya sudah menjadi tunawisma yang tidak memiliki uang. Jensen telah memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Berpikir sampai di sini, Natasha dengan tulus berkata, "Terima kasih Jensen." "Kamu adalah orangku, untuk apa mengucapkan terima kasih?" jawab Jensen seraya menggelengkan kepalanya. "Sudahlah. Aku sudah tidak tahan dengan kalian, di sini itu ruang rapat. Apakah pantas untuk menunjukkan cinta kalian secara terbuka seperti ini?" Melihat penampilan keduanya, Naura tidak bisa menahan diri untuk menepuk dahinya. Jensen dan Natasha pun langsung merasa canggung. Mereka hanya sama-sama menjadi tulang punggung perusahaan, pergi makan bersama hanya karena perayaan saja. Saat semua orang baru saja keluar dari gerbang perusahaan, dari kejauhan terlihat sekelompok besar orang berlari menghampiri dari kejauhan. "Direktur Natasha, ini aku Meneer Dev. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Biarkan kami bekerja kembali." Terlihat Meneer Dev dan beberapa karyawan dari Downing International datang kemari. Meskipun Downing International telah disegel tetapi itu adalah masalah penanggung jawabnya saja. Maka daripada itu, Meneer Dev serta karyawan yang lain dengan cepat segera dibebaskan. "Natasha, kami tahu kami salah tetapi bolehkah kami menjadi karyawan PT Senlena?" Selain mereka, Agatha juga datang bersama keluarga Bonson lainnya. Paras Agatha terlihat sangat lesu dan adik iparnya Eric juga tampak sedih. Mana ada semangat berkobar-kobar seperti dulu. Karena mereka juga memegang bagian tertentu dari saham Downing International, maka daripada itu mereka harus memberi kompensasi kepada publik, dan karena masalah kompensasi ini yang membuat keluarga Bonson kehilangan segalanya. Jika sedari awal mereka tahu akan terjadi bencana besar seperti ini, mungkin dari awal mereka tidak akan kembali ke Downing International. Selain itu, kalau saja mereka terus membiarkan Natasha bertanggung jawab atas Downing International, mungkin mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan perusahaan, terlebih lagi mereka akan terus memiliki banyak uang setiap tahunnya. Selalu sulit bagi mereka yang sudah terbiasa mewah menjadi harus hemat seperti keluarga Bonson yang sudah terbiasa dengan kehidupan orang kaya. Mereka selalu membeli barang mewah dan bepergian ke luar negeri, lalu sekarang tiba-tiba dipukul kembali ke bentuk aslinya. Bagaimana mereka bisa menerimanya?
Melihat penampilan mereka yang menyedihkan, Natasha hanya bisa menghela napas berat. Namanya manusia pasti tidak luput dari kata serakah, mereka akan selalu makan tanpa melihat mangkuknya sendiri. Pada awalnya mereka telah hidup enak, tetapi mereka masih selalu belum puas. Akibatnya, mereka merampok ayam bertelur dan menyebabkan ayam betina tidak pernah bertelur lagi. Apa gunanya menyesal sekarang? Natasha kumohon, demi Jian tolonglah kami semua tidak menuntut tinggi kok hanya 30% bagian dari PT. Senlena saja, rengek Agatha sambil menangis. Pada awalnya hati Natasha merasa tergerak, tetapi begitu mendengar ucapan ini, seketika emosinya mulai bergejolak lagi. Bahkan di saat seperti ini keluarga Bonson masih menginginkan 30% saham? Harus diketahui, PT Senlena adalah milik Jensen, atas dasar apa keluarga Bonson meminta bagian? Dasar tidak tahu malu. Sekarang aku juga seorang pekerja, seluruh keputusan akhir adalah otoritas Tuan Jensen, seru Natasha dengan nada yang sinis. Tuan Jensen, tolong bantu kami. Agatha langsung mengalihkan pandangannya dan menatap Jensen. Jensen merasa muak, orang-orang ini yang terbiasa disuapi. Mereka hanya ingin mendapatkan tetapi tidak tahu cara berusaha. Tuan Jensen, aku tahu aku salah, tolong berikan aku kesempatan, aku bersedia memulai dari awal. Saat ini, Meneer Dev juga buru-buru berbicara. Dia benar-benar sangat menyesal, padahal dulu Natasha telah memberikannya panggung besar untuknya bermain. Selama dia melakukannya dengan baik, maka dia akan naik ke puncak. Alhasil, dia terlalu sombong dengan bakatnya, dia pikir lulusan luar negeri akan mendapatkan gaji sekitar 10 juta per tahun, bahkan jika dipecat pun, dia rasa Jensen lah yang akan memohon kepadanya. Namun hasilnya, masa depannya hancur lebur. Meskipun dia memiliki papan nama emas untuk kembali dari luar negeri, tetapi resumenya telah terkotori dengan parah. Orang lain tahu kalau dia berasal dari Downing International, mereka pasti tidak akan menginginkannya sama sekali. Hipotek, pinjaman mobil, tekanan kenyataan memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Direktur Natasha, dulu kami juga karyawanmu. Meneer dan karyawan departemen lainnya juga ikut memohon. Sudah tahu apa itu menyesal? Melihat wajah orang sialan ini, Naura dan orang di departemennya sangat riang. Dulu ketika Tuan Jensen pergi, siapa yang mencibir dan siapa yang memperlakukan kami sebagai idiot? Bahkan sebelum perusahaan diakuisisi, siapa yang tidak bekerja dan hanya menunggu kesejahteraannya ditingkatkan? Sekarang setelah perusahaan bangkrut, masih juga kembali mencari kami, lalu berpikir dirimu itu seorang senior, jadi berharap perusahaan akan sedikit memberikan muka. Apakah kalian masih punya malu? Kata-kata ini memaki semua orang hingga wajah mereka memerah padam. Waktu itu, mereka sudah keterlaluan. Roda kehidupan akan berputar dan tidak ada gunanya mengeluh. Tuan Jensen dan Direktur Natasha yang telah mereka usir, mungkin selamanya tidak bisa kembali. Aku tidak mampu mempekerjakan kalian. Pada saat ini, Jensen berkata dengan nada yang datar. Tidak mampu mempekerjakan? Sepatah kata sekali lagi membuat Meneer Dev serta yang lainnya malu kepada diri mereka sendiri. Tuan Jensen, coba kamu bayangkan begitu banyak dari kita yang di PHK. Semua orang ini memiliki orang tua, anak-anak, pinjaman hipotek dan pinjaman mobil. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan lalu bagaimana kita bisa hidup, seru seorang pegawai tua. Apakah dulu Downing International memperlakukan kalian dengan buruk? Natasha dengan dingin menjawab, gaji tahunan kalian adalah yang terbaik, tingkat menengah ke atas, tiap tahun kalian mendapatkan tunjangan. Perusahaan juga tidak pernah merugikan kalian. Ini adalah jalan yang kalian ambil, jadi terima konsekuensinya dan sudah seharusnya kalian tanggung sendiri, pergilah, PT. Senlena tidak akan pernah menggunakan kalian. Wajah para karyawan yang ada di sana pun seketika berubah drastis, mereka enggan untuk pergi. Keamanan. Natasha adalah seorang wanita yang kuat, kemudian dia berteriak kepada orang di belakangnya, singkirkan mereka, kalau mereka tidak pergi juga lapor polisi. Mendengar Natasha akan melapor polisi, semua orang akhirnya dengan enggan pergi, hanya saja mata mereka berkaca-kaca, hati mereka sangat menyesal, mereka semakin ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Apalagi Agatha dan Meneer Dev, setelah mereka berjalan jauh keduanya langsung duduk di tanah dan menangis penuh penyesalan. Episode 272. Jensen mengadakan perjamuan untuk para karyawan perusahaan di sebuah hotel terbesar di kota.
Dia bahkan lebih yakin jika kinerja perusahaan di akhir tahun dapat dipulihkan ke tingkat yang sama seperti Downing International, lantas dia akan memberikan masing-masing manajer departemen BMW serta bonus akhir tahun bagi semua karyawan akan berlipat ganda. Mendengar berita ini, semua orang langsung berteriak, "Hidup Tuan Jensen!" Jensen tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Dia tahu kalau PT Senlena berada di jalur yang benar sekarang, lantas keuntungan mereka juga akan semakin tinggi di masa depan. "Kak Jensen, apakah kakak punya waktu?" Setelah kenyang makan, tiba-tiba ada satu panggilan telepon yang masuk, ternyata itu adalah telepon dari Tuan Muda Niko. "Mall yang kamu sebutkan waktu itu sudah siap, hanya tinggal menunggumu memilih toko saja." Jensen baru teringat akan masalah ini, kemudian setelah itu dia langsung bergegas ke mall yang disebutkan Tuan Muda Niko. Begitu dia tiba, dia menemukan bahwa daerah ini sangat bagus dan memiliki area komersial dan terhubung dari utara ke selatan. Seharusnya mall itu akan memiliki prospek yang sangat bagus di masa depan. Namun, karena mall ini baru dibuka, jadi tidak banyak orang. Kemudian Jensen berjalan-jalan untuk melihat ke mall. Tak lama dia bisa melihat sekelompok orang berkumpul di pintu utama mall, dan Niko serta Zaki ada di sana juga. Begitu Jensen berjalan menghampiri mereka, dia melihat beberapa orang ini mengelilingi seorang lelaki tua dan lelaki tua itu tengah memegang kompas sambil menghitung. "Kak Jensen, kakak sudah datang." Begitu melihat Jensen, Niko buru-buru menyapanya. Zaki yang ada di sebelahnya, dia telah begadang bermain game semalaman, dengan lingkaran matanya yang hitam, kemudian berkata, "Kak Jensen, mereka sedang melakukan Feng Shui. Entah kenapa sudah 1 bulan mall ini dibuka tetapi masih juga belum banyak orang yang datang." Jensen langsung melihat ke sekeliling, tiba-tiba dia melihat tak jauh dari sana ada sebuah gedung pencakar langit, lalu Jensen bertanya, "Mall apa itu di sana?" "Itu adalah mall milik PT Glory," ucap Niko. Jensen mengangguk, lalu menatap ke arah Master Feng Shui itu lagi. Dalam sekejap dia menemukan bahwa dia adalah seorang kenalannya. Ternyata itu adalah Master Fandi dari Studiin Metafisika. Hanya terdengar Master Fandi berkata dengan nada yang datar, "Setiap atmosfer bumi yang menaungi manusia dengan dalam dan kehangatan, cuaca yang hangat dapat mendidik manusia serta kekuatan yang mengambang dan cepat membuat energi di bawah bangunan ini sangat diinginkan untuk memanfaatkan atmosfer langit yang berkembang. Medan di sini telah dipenuhi dengan energi naga dan harimau. Ini adalah harta karun energi. Tapi kenapa malah kacau balau? Aneh. Terlihat jelas bahwa dia mengalami kesulitan dalam Feng Shui ini. Feng Shui adalah seni misterius dengan sejarah yang panjang, juga dikenal sebagai teknik medan energi. Dan para pengusaha biasanya percaya dengan lingkaran energi ini. Dari sudut pandang tertentu, lingkaran energi ini juga merupakan medan magnet bumi dan mereka memperhatikan apakah medan ini harmonis dengan alam, jika tidak harmonis maka akan menimbulkan kekacauan. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Di permukaan Feng Shui ini tampak kecil, tetapi sulit untuk mengatakan di balik layar. Menurutku lingkaran Feng Shui ini memiliki 2 kelemahan utama. Jensen berkata sambil tersenyum. "Siapa kamu? Sungguh tidak masuk akal." Seorang pria paruh baya berusia 40-an yang berdiri di sebelahnya menegur, melihat Jensen masih muda dan mengenakan pakaian biasa, dia kira Jensen hanya pejalan kaki yang sedang lewat saja. "Aku hanya menggantikan mereka melihat lingkaran Feng Shui ini." Jensen sama sekali tidak peduli. "Kamu melihat lingkaran Feng Shui, apakah kamu tahu tempat apa ini?" "Pergi." Pria paruh baya itu mengerutkan keningnya dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Orang macam apa dia? Kenapa dibiarkan mendekat? Bagaimana sih kerja kalian? Cepat suruh dia pergi." Pria paruh-baya ini adalah manajer umum di Mall Emerald ini. Karena dia memiliki hak mutlak untuk berbicara, maka daripada itu orang-orang yang berada di pinggir segera memanggil satpam untuk mengusir Jensen. Tuan Muda Niko segera berlari menghampiri dan langsung menegur, "Manajer Oscar, dia adalah temanku. Kamu berani mengusirnya?" Seketika wajah pria paruh-baya itu berubah drastis, kemudian dia buru-buru meminta maaf kepada Jensen. Dia tidak menyangka kalau pemuda yang terlihat sederhana ini benar-benar bisa mengenal Tuan Muda Niko. Kemudian dia tersenyum, "Tuan Muda Niko, bukankah aku ini juga demi Mall Emerald? Ketika Master in Metafisika sedang berbicara bukankah kita lebih baik tidak asal bicara?" "Master Jensen."
Pada saat ini Master Fandi melihat Jensen lalu menyapa dengan gembira. Hebat, aku tidak menyangka bahkan Master Jensen juga bisa hadir ke sini. Dengan ini sepertinya Feng Shui ini bisa perbaiki. Mendengar Master Fandi memanggil Jensen dengan sebutan, Master, semua orang yang ada di sana langsung terkejut kaget termasuk Nico. Master Jensen, tolong maafkan aku karena telah menyinggungmu sebelumnya. Menir Oscar buru-buru meminta maaf. Sebelumnya dia sopan kepada Jensen hanya karena tuan muda Nico, tapi sekarang kesopanannya berasal dari dalam hatinya. Karena Jensen dapat membuat Master Fandi memanggilnya dengan sebutan Master, maka Jensen pasti merupakan Master Yin Metafisika sejati. Bagaimanapun, ilmu Master Fandi dengan studi Yin Metafisika ini sudah sangat terkenal di provinsi. Jensen tidak memedulikan masalah sebelumnya, kemudian dia terkekeh, angin yang mengalir dari utara ke selatan, sebenarnya tempat ini memiliki lingkaran Feng Shui yang baik, hanya saja sirkulasi udaranya kacau, sepertinya ada sesuatu yang menghalang Feng Shui ini. Mari kita masuk dan melihatnya. Oh jadi begitu, baiklah silahkan Master Jensen. Master Fandi bagaikan seorang siswa yang mempersilakan Jensen. Tidak ada yang bisa menyangkal Jensen. Sekarang teknik kaisar manusia sudah mencapai tingkat 3, begitu dia melihat samar-samar aliran Feng Shui, Jensen langsung samar dapat melihat sesuatu. Setelah memasuki mall, Jensen menemukan banyak toko kosong dan orang yang sedikit. Begitu Jensen melihat, dia menemukan bahwa lingkaran energi mengumpul di sebuah pusat perbelanjaan tetapi tidak bergerak. Ini telah melanggar teori Feng Shui. Feng Shui. Angin adalah energi primordial dan energi medan, air mengalir dan berubah, air tak mengalir tidak berubah, tanah ini tidak makmur. Jensen mengeluarkan kompasnya sambil diam-diam melafalkan mantra di mulutnya, kemudian penunjuk kompas mulai berkibar. Ikutlah denganku. Jensen memimpin kerumunan itu berjalan mengikuti penunjuk kompas, perlahan-lahan mereka mulai sampai ke ruang bawah tanah gedung. Mereka berhenti di sebuah ruang fondasi yang luas. Hanya melihat ruang fondasi itu tertutup banyak lumut dan berbentuk aneh. Coba kalian lihat, lumut di permukaan pilar ini terlihat seperti apa? Tanya Jensen. Aku tidak bisa melihat seperti apa bentuknya, di sini terasa lebih lembab maka wajar saja jika pilar itu berlumut. Menir Oscar beserta yang lainnya melihat ke sekeliling bangunan kemudian menggelengkan kepala. Wajah rubah, ya Tuhan, ini adalah pemberontakan rubah iblis. Tiba-tiba master-master berseru yang mengagetkan mereka semua. Lalu, mereka pun memandang dengan lebih cermat dan melihat bahwa lumut pilar itu memang membentuk wajah rubah. Dilihat lama-kelamaan memang benar-benar mirip wajah rubah. Kak Jensen di sini juga ada wajah rubah. Di sini juga. Tuan muda Nico dan rekan-rekannya membuat lingkaran mengelilingi pilar. Mereka semua ketakutan dengan keringat dingin yang terus bercucuran. Entah kenapa, mereka merasa semakin melihat ke wajah rubah itu, rasanya semakin aneh saja. Ini adalah jejak rubah iblis, 3 rubah itu berkumpul untuk menelan atmosfer dan merusak popularitas, seru Master Fandi dengan nada suara yang gemetar. Jensen tersenyum, perihal rubah iblis sebenarnya ini hanyalah pernyataan dari studi Feng Shui. Namun jika dilihat dari sudut pandang ilmiah, jika atmosfer bumi yang mengembun di dasar mall dan tidak dapat mengalir, maka akan membuat orang yang lalu lalang merasa dingin dan sepi, sehingga tanpa mereka sadari tidak mau datang lagi kemari. Hal ini seperti misal ada sebuah restoran dengan bisnis yang berkembang atau restoran dengan bisnis yang lemah. Tanpa pelanggan sadar mereka lebih memilih untuk datang ke restoran dengan bisnis yang berkembang, karena mereka merasa di sana ramai, hidup, jadi makan pun bisa nyaman. Jensen mengerti bahwa hal seperti iblis rubah ini masih sulit jadi dia mengubah pernyataannya. Master Jensen, apakah kamu dapat menghilangkannya? Tanya Master Fandi. Jensen merenung sejenak dan berkata, ambil kolom ini sebagai pusatnya, ukir pola bambu, dan biarkan kolom itu berubah menjadi bambu. Itu tidak hanya membuat air tetap mengalir, tetapi juga dapat mengumumkan kejatuhan. Iblis rubah dan alun-alun bisa harmonis, dengan pernyataan harmoni antara manusia dan alam. Selain itu, ruang bawah tanah ini dilengkapi dengan lebih banyak kipas angin. Bambu? Di Biro Feng Shui, artinya bunga mekar dan kaya, dan bambu mengembalikan kedamaian. Master-master segera mengangguk, semakin memuja Jensen lagi. Anehnya, setelah Jensen berkata bahwa dia akan mengukir permukaan pilar menjadi bambu, udara di ruang bawah tanah tiba-tiba menjadi banyak sirkulasi.
Episode 273. Ya Tuhan, aku tidak merasa pengap lagi. Menir Oscar dan rekannya saling memandang satu sama lain, mereka semakin takjub akan metafisika kuno. Tampaknya apa yang diturunkan dari nenek moyang, meskipun terlihat misterius tetapi itu masih dapat menguak kebenaran. Mari kita naik ke atas. Setelah Jensen menyelesaikan masalah lingkaran energi ini, dia membawa kerumunan itu kembali ke lobi mall. Kemudian dia menatap ke arah gedung pencakar langit yang berada di kejauhan dan berkata, itu adalah mall milik PT Glory kan? Benar. Tuan Muda Nico mengangguk. Ketika kalian mendirikan mall ini, mereka sudah melakukan sebuah permainan dan mengundang seorang master Feng Shui untuk menargetkan kalian. Coba kalian lihat apa yang ada di atap gedung, seru Jensen. Semua orang melihat ke arah yang ditunjukkan dengan hati-hati dan seketika ekspresi wajah mereka berubah drastis. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena ketinggian bangunannya, tetapi mereka masih bisa melihat dua senjata terletak di atap, dan moncongnya menghadap ke Mall Emerald. Semua pebisnis pasti memperhatikan timbal balik dan PT Glory pasti merasa Mall Emerald akan memengaruhi kekayaan finansial mereka. Oleh karena itu mereka mengundang para ahli untuk mulai menembak, yang berarti banyak pemboman yang mereka lakukan, seru Master menjelaskan. Baiklah, kalian PT Glory ternyata main seperti ini denganku. Tuan Muda Nico sangat murka, kemudian dia berkata kepada Jensen, Kak Jensen, bagaimana kita bisa membalas mereka? Meskipun PT Glory adalah perusahaan terbesar dari 4 raksasa kota Asmenia, tetapi ini jelas bukanlah pertarungan melainkan pertarungan antara pisau dan meriam dengan Master Yin Metafisika. Oleh karena itu Tuan Nico sama sekali tidak takut pada mereka, ini hanya tergantung siapa yang mengundang Master Feng Shui paling jenius, maka dialah yang akan berkuasa. Jensen juga geram terhadap metode yang dilakukan PT Glory, ini bagaikan 2 restoran di satu jalan. Namun satu restoran diam menumpahkan darah anjing dan mengutuk restoran lainnya agar tutup. Ini benar-benar sangat memalukan. Bisnis dan bisnis. Seharusnya mereka semua saling berkembang menjadi lebih besar itu baru benar. Di timur ada sebuah patung batu mitos binatang buas yang terbuat dari marmer batu. Konon, patung itu dapat menghasilkan uang dan menginginkan marmer putih. Jensen merenung sejenak kemudian berkata perlahan, orang barat menggunakan granit untuk membangun kejayaan, sedangkan di utara dan barat menggunakan marmer untuk membangun dewa naga, roh penyu serta ruh naga untuk bertarung. Naga dapat merekrut orang yang mulia serta mencegah penjahat. Penyu dapat mengubah roh jahat dan 4 roh binatang lainnya untuk menjaga perusahaan, agar mereka terus berjaya dan beruntung, bahkan jika PT Glory memiliki trik busuk lainnya itu tidak akan mempan. Faktanya, Feng Shui yang Jensen ucapkan sebagian besar bersifat melindungi dan tidak menyerang balik, karena Jensen tidak ingin menciptakan permusuhan dengan 2 raksasa ini. Menir Oscar, apakah kamu sudah mendengar ucapan Kak Jensen? Dalam waktu seminggu aku ingin kamu memperbaikinya untukku, seru Tuan Muda Nico memberi perintah. Ingat, kami akan segera memesan. Menir Oscar beserta orang-orang yang lain buru-buru mengangguk. Master Jensen, tidak heran lagi kamu adalah seorang master metafisika sejati, dan hari ini kamu telah mengajariku lagi. Melihat Jensen dalam beberapa kata langsung bisa memecahkan solusi, Master Fandi pun semakin mengaguminya. Mana ada, metafisika adalah pengetahuan wasia kuno, terlepas dari aku atau kamu, tidak ada yang ahli dalam hal itu. Jensen berkata dengan nada yang rendah hati, kemudian mengikuti Tuan Muda Nico masuk ke dalam mall. Tuan Muda Nico secara pribadi menyuruh Jensen untuk memilih 10 toko. Karena ini adalah tokonya sendiri dan ia juga telah memberikan uangnya lantas Jensen juga tidak akan segan. Sekarang dia telah memenangkan 10 toko dengan lokasi yang strategis dan Feng Shui yang bagus. Menir Oscar, tolong pindahkan 10 toko ini ke dalam nama Kak Jensen. Tuan Muda Nico memberikannya dengan murah hati. Terima kasih, Tuan Muda Nico. Jensen mengucapkan terima kasih. Untuk apa segan denganku, toh kan kamu sudah memberiku uang, ini semua memang milikmu. Tuan Muda Nico tersenyum. Kak Jensen, kakak tidak perlu segan dengan bocah ini, kamu sudah melihat Feng Shui untuknya tetapi dia belum memberimu uang. Selain itu, mungkin kalian akan menjadi satu keluarga di masa depan, sudah tidak perlu begitu sungkan.
Kata-kata yang tidak disengaja diucapkan oleh Zaki tidak diragukan lagi membuat Tuan Muda Nico sangat bahagia. Jensen tersenyum masam. Satu keluarga? Apakah yang dia maksud adalah Melody? Tuan Muda Nico membawa Zaki untuk memilih tokonya lagi, sementara Jensen berjalan di sepanjang pusat perbelanjaan sesuka hatinya. Tiba-tiba begitu dia berjalan melewati pintu, terdengar suara familiar dari sebuah restoran sushi. Apakah kamu Jensen? Hanya melihat sebuah restoran sushi ini tidak besar dan bisnisnya sangat biasa, di depan pintu berdiri seorang wanita berusia 20-an berpakaian selayaknya perempuan yang menjual sushi, sambil menatap Jensen dengan terkejut. Winnie? Sekejap Jensen langsung mengenalinya, dia adalah teman kuliahnya. Universitas yang dia masuki adalah universitas kelas 2. Setelah lulus, para mahasiswa saling berpisah-pisah. Ini adalah pertama kalinya Jensen bertemu dengan teman satu universitasnya di kota Asmenia. Tentu saja, ketika Jensen masih kuliah dia adalah anak yang rendah hati dan tidak banyak bergaul dengan para mahasiswa lainnya. Winnie adalah salah satu yang paling dekat dengannya, bisa dikatakan dia adalah sahabatnya saat di kampus. Alasan mengapa Jensen mengenal Winnie dengan baik adalah, karena dulu ketika Jensen bolos kuliah, Winnie lah yang selalu meminta izin untuknya. Jensen, kenapa kamu bisa ada di sini? Winnie berseru kaget, kesannya terhadap Jensen adalah meskipun Jensen memang suka bolos tetapi sebenarnya dia adalah mahasiswa yang sangat pandai soal pelajaran, juga orang yang bijak. Hanya kebetulan lewat, apakah kamu bekerja di sini? Jawab Jensen seraya tersenyum. Iya. Tiba-tiba Winnie teringat sesuatu dan langsung berkata dengan tergesa-gesa, ngomong, bisakah kamu membantuku menjaga toko? Ibuku tiba-tiba jatuh sakit dan aku ingin kembali menemuinya. Setengah jam lagi aku akan kembali. Oke. Teringat dulu ini sering membantu dirinya, Jensen pun sama sekali tidak meragu, langsung mengiyakannya. Akhirnya dia mengganti pakaian karyawan restoran sushi dan berdiri di gerbang untuk membantu menjamu para pelanggan. Jangan khawatir, bos akan datang pada sore hari, kamu hanya membantu menjaga toko jika ada pelanggan tolong antar mereka masuk. Winnie mengambil tas tangannya, lalu bergegas pergi. Jensen harus melakukannya sepenuh hati dia berharap agar dia tidak membawakan masalah pada Winnie. Dalam kesannya, Winnie adalah gadis yang berbudi pekerti luhur. Ketika di perguruan tinggi dulu, dia juga sangat rendah hati, tidak peduli teman sekelasnya mengatakan apapun tentang dirinya, Winnie tidak akan marah. Selain itu Winnie juga suka membantu orang lain, tetapi Jensen tidak menyangka kalau selama ini Winnie tinggal dan berkembang di kota Asmenia. Bagaimanapun setelah lulus, sebagian besar teman kuliahnya akan pergi merantau ke kota-kota besar. Pada saat ini, seorang pemuda berjas dengan punggung yang kokoh berjalan melewati mall. Dia menggantungkan kunci mobil Mercedes di pinggangnya sambil memegang telepon. Dia berkata, kalau begitu langsung tanda tangani saja kontraknya. Meskipun penghasilannya lebih sedikit tetapi kita masih akan meraup keuntungan 2 juta yuan. Oh iya, tadi aku menyuruhmu untuk mencari Aula Xinglin apakah sudah ketemu? Kalau begitu kirimkan alamatnya kepadaku. Dan juga, aku ada janji dengan Master Van der Shan, tapi aku akan mengunjunginya di lain hari. Setelah ucapan itu terucap, dia meletakkan teleponnya dan mengalihkan pandangannya ke arah Jensen. Kamu Jensen? Dion? Jensen tersentak kaget karena ternyata pemuda itu juga teman kuliahnya. Dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan dua teman sekelasnya secara tiba-tiba hari ini. Wah, kamu masih tinggal di kota Asmenia? Sebenarnya Dion tidak begitu akrab dengan Jensen, hanya memiliki sedikit kesan saja. Kemudian dia menatap Jensen dari ke atas sampai ke bawah, kamu bekerja di sini. Jensen tercengang sejenak, dia ingin berkata tidak. Tetapi Dion telah berpikir kalau Jensen bekerja di restoran sushi, kemudian dia tertawa, apa yang kamu lakukan? Dulu meskipun sering bolos tetapi nilaimu kan sangat bagus, kenapa sekarang bisa bekerja di restoran sushi? Dion bukan dari kota Asmenia tetapi dia berasal dari Sernia Selatan. Meskipun begitu keluarganya adalah pembuat furnitur, memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dulu saat masih kuliah, Dion suka mabuk-mabukan dan membual bahwa keluarganya memiliki aset senilai ratusan juta yuan. Saat masih kuliah, bocah sepertimu tidak bisa bergaul, tetapi bagaimana bisa kamu malah menjadi lebih buruk setelah lulus? Jika kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang bagus, kamu bisa mencariku.
Pergilah ke kota Sernia Selatan, aku akan memperkenalkanmu kepada sebuah pekerjaan dengan gaji bulanan 10.000 yuan sampai 20.000 yuan per bulan, seru Dion menambahkan. Tidak, aku baik-baik saja di kota Asmenia. Jensen terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Baiklah, kalau begitu kalau kamu ada waktu luang keluarlah untuk kumpul-kumpul reuni. Dion dan Jensen satu sama lain tidak terlalu akrab, jadi mereka hanya berbincang beberapa patah kata lalu pergi. Episode 274. Jensen dapat melihat bahwa mata Dion penuh dengan penghinaan ketika dia beranjak pergi. Jensen tentu saja tidak peduli, bagaimanapun Dion bukan berasal dari kota Asmenia, kali ini dia bertemu dan mungkin lain kali dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Pukul 15.30, Winnie akhirnya kembali sembari membawakan roti kukus untuk Jensen. Jensen, terima kasih. Winnie berkata dengan penuh rasa syukur. Tidak perlu sungkan, dulu ketika kita masih kuliah kamu sering meminta izin untukku. Jensen tersenyum, oh iya, ngomong-ngomong baru saja aku melihat Dion. Dion? Akhirnya datang juga dia. Winnie sama sekali tidak terkejut, kemarin di grup WhatsApp alumni dia berkata dia akan datang ke kota Asmenia dan bertanya siapa yang masih ada di kota Asmenia. Nanti ketika dia tiba, dia ingin kumpul-kumpul. Lalu ketika aku mengatakan ibuku membuka restoran kecil dia langsung berkata dia akan datang untuk berkumpul di sini besok. Berkata sampai di sini, Winnie baru teringat kalau dia belum menambahkan Jensen ke grup teman kuliah, dalam sekejap dia langsung menambahkan nomor Jensen ke dalam grup. Sebenarnya Jensen tidak begitu memiliki perasaan yang mendalam dengan teman-teman kuliahnya dan dia juga tidak berencana untuk bergabung ke dalam grup. Hanya saja Jensen tidak bisa berbuat apa-apa, karena antusiasme Winnie dan hanya bisa pasrah bergabung dengan grup. Seketika grup setelah ditambahkan ke dalam grup kuliah pun menjadi lebih hidup, banyak teman kuliah yang bertanya siapa yang bergabung itu. Begitu Winnie mengatakan itu adalah nomor Jensen, semua siswa langsung bingung yang membuat Jensen malu, tampaknya dia sangat antisosial semasa di universitas. Kemudian, setelah Winnie menjelaskan kepada mereka, barulah semua orang mulai bereaksi. Mereka langsung bertanya ini itu, Jensen sudah menikah atau belum? Sekarang bekerja di mana? Jensen pernah bertemu seorang teman SMP-nya di kota Seleton, saat itu reuni tersebut penuh dengan perbandingan, yang membuat Jensen sangat tidak menyukainya. Sekarang begitu Jensen melihat bahwa semua teman sekelasnya bertanya tentang pekerjaan, dia hanya bisa menghadapinya dengan santai. Setelah membagikan amplop online senilai 200 yuan kepada teman kuliahnya untuk diperebutkan, Jensen lebih memilih untuk tidak sering muncul di grup, kemudian menatap Winnie dan bertanya, ngomong-ngomong, penyakit apa yang diderita oleh ibumu? Ibuku mengidap uremia, tadi itu dia mengalami serangan mendadak maka daripada itu aku langsung bergegas pulang, nanti setelah aku selesai kerja aku harus membawanya ke rumah sakit untuk cuci darah. Berbicara tentang ibunya, raut wajah Winnie menjadi suram. Jensen tahu bahwa cuci darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi keluarga seperti keluarga Winnie. Sepertinya akan membuat tekanan hidupnya akan menjadi lebih besar. Perlu diketahui bahwa saat Winnie masih belajar di perkuliahan, keluarganya sangat sederhana, ayahnya telah meninggal sejak lama jadi dia hanya mengandalkan ibunya untuk hidup. Dan sekarang dia hanya bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran sushi, kondisi keluarganya mana mungkin bisa begitu baik. Baiklah, besok aku akan mengunjungi ibumu, ujar Jensen. Jensen, ini, tidak perlu. Winnie tahu dulu semasa di perkuliahan Jensen telah belajar beberapa tentang pengobatan tradisional, tetapi ini adalah uremia yang rumah sakit besar saja tidak bisa menyembuhkannya. Kita adalah teman. Jensen sama sekali tidak peduli dengan ketidakpercayaan Winnie, sebaliknya Winnie adalah teman sekolahnya maka daripada itu dia benar-benar ingin membantu Winnie. Baiklah, besok aku akan mengajakmu untuk bertemu dengan ibuku, besok restoran kami sudah dibuka jadi kamu harus datang anggap saja sebagai ucapan terima kasihku, aku akan mentraktirmu makan. Winnie tersenyum. Meskipun Jensen tidak mau pergi, tetapi dia masih mengangguk. Setelah selesai mengurusi masalah tokonya di Mall Emerald, Jensen sedang berpikir tentang bisnis apa yang akan dia buka di toko itu. Setelah memikirkannya, dia berencana memasuki industri catering. Tentu saja, ini bukan urusan yang tergesa-gesa jadi dia hanya memikirkannya untuk sementara saja. Jika dia tidak menemukan proyek yang lebih cocok lantas dia akan menyewakannya saja.
Keesokan harinya, Jensen tiba di alamat restoran yang dibuka oleh keluarga Winnie. Nama restorannya adalah Wayne Restaurant. Sekilas sudah dapat melihat dekorasi yang familiar, itu adalah restoran kecil yang murah, tetapi memiliki banyak keunikan. Di gerbang restoran, begitu Winnie melihat Jensen dia langsung buru-buru menyapanya, "Jensen, akhirnya kamu tiba juga, semua orang sudah sampai." Temperamen Winnie masih ceria persis seperti di masa kuliah dulu. Meskipun dia ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya atau saat tertekan dengan keadaan keluarga, setiap harinya dia masih bisa tersenyum. Senyuman ini juga menginfeksi Jensen. Menurut Jensen, Winnie adalah gadis yang sangat kuat persis seperti Elena. Winnie menggiring Jensen masuk ke dalam hotel. Di dalam hanya terlihat area restoran yang tidak luas, hanya sekedar ditempatkan dengan beberapa meja dan kursi. Kemudian begitu ibu ini yang sedang sibuk melihat Jensen, dia langsung tersenyum ramah, "Wah, pasti kamu Jensen yang sedang menjadi buah bibir itu ya, hehe, waktu kamu masih kuliah aku pernah melihatmu sekali, tidak menyangka kamu akan terlihat setampan ini." "Halo Bibi." Jensen masih memiliki sedikit kesan dengan ibu ini dan langsung buru-buru menyapanya. "Cepat duduk, apa kamu minum bir? Aku juga memasak beberapa hidangan, sebentar lagi matang." Ujar ibu dari Winnie sambil tersenyum, kemudian dia memanggil Winnie ke dapur belakang untuk membantu. Karena hari ini adalah hari pembukaan, Jensen juga menyiapkan amplop. Pada awalnya dia akan memberikannya kepada Winnie, tetapi dia merasa Winnie tidak akan menerimanya dan ibu ini sudah masuk ke dapur belakang lagi, jadi Jensen hanya bisa melihat dan hanya bisa meletakkan amplopnya di mesin kasir. Sebelumnya, dia telah melihat dari raut wajah ibu ini bahwa dia menderita uremia yang sangat serius, tetapi bagi Jensen masalah ini tidak begitu besar. "Jensen, sudah lama aku tidak melihatmu, tampaknya kamu tidak banyak berubah, masih sama mudanya." Detik ini tiba-tiba seseorang menyapa Jensen, ternyata itu adalah ketua kelas mereka, Cedric. "Jensen, di sini." Teman sekelas wanita lainnya juga memanggil Jensen. Wanita ini agak membuat Jensen merasa asing, karena dia mengenakan pakaian modis, seperti wanita kota yang menawan, terutama kakinya yang jenjang terbungkus stocking sutra, membuatnya sangat mencolok. "Aku, Julia." Melihat Jensen tertegun, wanita itu langsung tersenyum manis. Jensen baru mengingat ternyata wanita ini adalah kembang kampus di kampusnya. Ketika Jensen masih kuliah, dia jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Dia tidak pernah bermain basket atau bermain game, oleh karena itu, dia tidak kompak dengan grup itu. Tetapi karena dia belajar dengan sangat baik, sebaliknya dia malah menjalin persahabatan dengan banyak teman wanita. Maka daripada itu kembang kelas dan Winnie berinisiatif untuk menyambut Jensen. "Kenapa kamu berubah seperti ini? Dulu kamu masih polos, sekarang kamu sudah berubah, aku hampir tidak mengenalimu loh." Ujar Jensen seraya duduk, matanya melihat sekeliling dan menemukan total 7 atau 8 teman sekelasnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada begitu banyak teman sekelasnya yang berada di kota Asmenia. "Aku jadi lebih cantik kan?" Julia mengedipkan sebelah matanya kepada Jensen. Di sekeliling meja, semua siswa laki-laki mulai berbisik sambil sesekali menatap Jensen, seolah tengah menertawakan sesuatu. Meskipun suara mereka rendah dan Jensen tidak dapat mendengar perbincangan mereka. Ternyata mereka sedang membicarakan bahwa Jensen sedang berpura-pura sukses. Dia memberikan 200 yuan amplop online di grup kelas, tapi dia hanya bekerja di sebuah restoran sushi saja. Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia juga pernah mendatangi reuni semacam ini. Memang sedari awal dia sudah tidak begitu ingat dengan kenangan semasa kuliah dulu, dan yang lebih sia-sia adalah mereka semua membandingkan yang mana yang lebih memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada dirinya sendiri, untuk menemukan rasa pencapaian setelah lulus kuliah. Jensen juga tidak mau repot-repot memperhatikannya dan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan kekayaannya saat ini, dia sudah tidak perlu menjelaskan apapun lagi. "Jensen, sekarang kamu bekerja di mana?" Ketua kelas dan Julia terus berbincang dengan Jensen, terutama Julia. Semasa di kampus dulu Julia sudah mengira kalau pria pendiam ini lumayan juga. Sekarang dia bertemu lagi dengannya, jadi dia ingin membangunkan kenangan Jensen semasa kuliah dulu. "Aku menjadi dokter di sebuah klinik," ujar Jensen. "Halo, dokter." Julia tersenyum berseri-seri. "Julia, kamu percaya dengan kehebatannya?"
Pada saat ini, seorang pemuda kurus tertawa. Pria itu mewarnai rambutnya dengan warna ungu dan mengenakan jas. Penampilannya seperti masyarakat campuran, nama pemuda itu adalah Simon Graham. Semasa kuliah dulu dia dijuluki si monyet kampus, karena dulu dia suka bertengkar. Setelah lulus pun dia tetap memiliki tabiat yang sama. Episode 275. Kemarin sekali dia melihatmu, dia bilang kamu bekerja di restoran sushi. Tanpa basa-basi Simon langsung mengekspos Jensen. Hal ini sangat normal, memang dari awal teman sekelas laki mereka dan Jensen tidak memiliki persahabatan yang dalam, mereka diam-diam selalu menertawakan Jensen yang seperti banci dan hanya bermain dengan teman perempuan saja. Bekerja di restoran sushi. Julia dan Cedric sangat terkejut. Jensen tersenyum, tidak usah dengarkan omong kosong mereka, kemarin aku hanya sedang membantu orang lain bukan bekerja. Cuy. Raut wajah Simon menunjukkan kesan tidak percaya. Ketika dia bergabung dalam grup kemarin, dia dengan murah hati membagikan amplop online senilai 200 yuan. Aku kira Jensen memang sangat kaya, ternyata hanya pura-pura saja. Haha, aku rasa realitanya dia sering dimarahi oleh bosnya dan dia menyebut dirinya sendiri bos di internet, ini namanya menghamburkan uang untuk dinikmati. Sialan, ternyata uang dari karyawan restoran sushi. Jika dari awal aku tahu, aku juga malu untuk menerimanya. Semua sorot mata jijik para siswa menatap ke arah Jensen dan merasa bahwa Jensen hanya berpura-pura kaya. Jensen juga terlalu malas untuk menjelaskan, jadi hanya membiarkan mereka bebas berbicara saja. Mata Julia sedikit berkedip, dia merasa agak kecewa. Tampaknya kehidupan masyarakat benar-benar bisa mengubah seseorang. Orang yang dulu belajar dengan keras ternyata begitu keluar ke masyarakat, dia hanya bisa bekerja di sebuah restoran sushi. Julia hanya bisa mengatakan kenangan indah universitas, hanya bisa bertahan di universitas saja. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang sekarang sedang berkembang di kota Asmenia? Saat ini, tiba-tiba Dion bertanya. Simon, Winnie, Julia, Cedric dan mereka semua. Seorang teman sekelas tiba-tiba menjawab. Simon tidak perlu, barusan aku sudah bertanya padanya. Dion menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Julia dan berkata, kembang kelas apakah kamu mengenal Dr. Genius Scott dari Aula Singlin? Dr. Scott? Julia mengerutkan keningnya, aku belum pernah mendengarnya, apakah dia seorang dokter? Dion apakah kedatanganmu ke kota Asmenia ini hanya untuk menemui dokter? Dion mengangguk, iya, aku datang demi mencari dokter ayahku. Sejujurnya, ayahku ini sudah berlatih bela diri sejak kecil. Dengan tinjunya, dia bisa merobohkan pabrik furnitur besar, tapi sekarang penyakit tua yang membandel telah menyebar. Maka daripada itu kedatanganku ke kota Asmenia untuk mencari dokter, tidak usah menyebut rumah sakit besar itu. Semuanya tidak ada gunanya. Bukankah keluargamu mendirikan sebuah pabrik furnitur? Bagaimana ayahmu bisa belajar seni bela diri? Ketua kelas, Cedric juga berseru. Dion menggeleng-gelengkan kepalanya kemudian tersenyum, kalian ini tidak tahu kedalaman masyarakatnya. Faktanya, banyak keluarga besar dalam masyarakat sekarang ini dikendalikan oleh beberapa keluarga seni bela diri. Kalau ayahku tidak memiliki keterampilan itu, lantas bagaimana dia bisa membuka pabrik furnitur pada masa itu? Mungkin sudah lama dia dibunuh oleh para preman pengganggu, oleh karena itu di masyarakat zaman sekarang ini, trik, hubungan, sarana, dan keterampilan sangat diperlukan. Semua teman memiliki kesan seperti mata mereka telah dibuka, mereka hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang di tingkat yang berbeda mengetahui hal-hal yang berbeda. Seperti mereka yang bekerja untuk para orang kaya, mereka hanya tahu jika mereka ingin menghasilkan uang, maka mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk memindahkan batu bata. Jika kamu mencari seorang dokter, Sernia Selatan kan ada juga. Aku dengar di Sernia Selatan ada seorang ahli akupuntur yang terkenal dengan jarum ajaibnya bernama Master Yanuar. Coba saja ke sana. Tidak diragukan lagi, Julia telah melihat dunia yang sebenarnya, maka daripada itu dia tahu lebih banyak. Aku telah menemuinya, dia juga tidak punya cara, dia bilang selain Dr. Genius Scott mungkin tidak akan ada lagi seorang pun di provinsi ini yang bisa menyembuhkan ayahku. Aku belum pernah mendengar tentang Dr. Genius Scott ini, jadi seharusnya dia bukan orang yang berkuasa. Haha, kalian ini kurang update.
Dengan nada yang datar, Dion menjelaskan lagi, Dr. Genius Cut ini sangat luar biasa, dia adalah dokter yang bermoralitas tinggi di bidang medis kota Asmenia. Dia menghususkan diri untuk merawat pejabat tinggi dan tokoh terkemuka. Tentu saja orang biasa tidak akan bisa mengundangnya, karena sekali dia memeriksa penyakit, maka perlu menghamburkan puluhan juta yuan biaya konsultasi. Karena asetnya sendiri saja sudah senilai ratusan juta yuan, selain itu aku dengar bahwa pemimpin tertinggi kota Asmenia pun datang mencari Dr. Genius Cut. Jutaan yuan untuk biaya konsultasi? Dan para pemimpin tertinggi kota Asmenia semuanya mencari perawatan medis dari Dr. Genius Cut? Inilah yang dinamakan orang yang sukses. Napas semua orang agak tercekat. Tentu saja, aku juga mendengar ahli akupuntur Master Yanwar pernah berkata bahwa Dr. Genius Cut ini usianya baru 20-an, timpal Dion menambahkan. Usia 20 tahunan seharusnya seusia dengan kita, kalau saja aku sesukses dia, pasti hidupku akan enak, seru seseorang dengan nada yang iri. Dengan kekayaan bersih lebih dari beberapa ratusan juta, biaya konsultasi jutaan, dan dia juga masih mengenal beberapa pemimpin kota Asmenia. Dapat dipastikan dia adalah orang yang kaya dan berkuasa. Orang-orang seperti itu telah berdiri di puncak kehidupan mereka. Tidak heran kalau aku tidak mengenalnya sama sekali, tampaknya karena aku tidak bisa masuk ke lingkaran ini. Julia menghela napas, matanya berbinar penuh dengan keinginan. Dr. Genius Cut ini masih berusia 20 tahunan, andai saja dia mengenalnya, menjadi simpanannya juga dia rela. Semasa kuliah dulu, dia masih memiliki idealisme, tapi realitas sosial mengajarinya untuk menjadi manusia dan memberitahu dia bahwa uang adalah segalanya. Jikalau Julia tidak memiliki uang, lantas kecantikannya tidak akan bisa dia pertahankan. Maka daripada itu dia menjadi wanita yang mengalami penuaan diri, yang keluar tanpa mobil dan terkena sinar matahari dan hujan. Dengan adanya uang, dia bisa menjalani kehidupan impiannya, keluar dengan mobil mewah, sesekali bepergian ke luar negeri, pergi ke pantai, laut, inilah yang dinamakan hidup. Julia tiba-tiba menatap ke arah Jensen, ngomong-ngomong, Jensen kamu kan juga dari kota Asmenia, nama Dr. Genius ini persis seperti nama belakang MU, apakah kamu kenal Dr. Genius Cut? Itu bukan kamu, bukan? Sorot mata semua orang juga jatuh ke arah Jensen, tetapi Dion hanya dengan enggan menggelengkan kepalanya. Lantas apakah mereka yang bekerja di restoran sushi ini pantas mengetahui tentang Dr. Genius Cut? Dan apalagi orang yang bermarga Cut sangat banyak, itu tidak mungkin teman sekelas mereka karena latar belakangnya saja miskin. Tahu. Jensen meneguk birnya sekali, dan reaksinya sangat tenang. Sebenarnya, akulah Dr. Genius Cut, Jensen Cut. Seluruh teman sekelas itu tertawa terbahak-bahak. Jensen ini terlalu pandai membual. Jika Jensen adalah Dr. Genius Cut, mungkin mereka semua juga akan menjadi orang terkaya di Huaxia. Jensen, kamu sangat lucu. Sang ketua kelas, Cedric tengah menutup mulutnya sambil tertawa. Julia mengerutkan keningnya, dia menganggap Jensen ini terlalu berlebihan, dia bahkan membual sampai ke titik yang parah. Jensen, aku tahu kamu ingin berpura-pura menjadi besar. Kalau tidak kamu tidak akan memberikan orang amplop online senilai 200 yuan di grup kelas. Aku perkirakan tampaknya 200 yuan uang ini adalah gajimu selama 2 hari, tapi Dr. Genius Jensen ini adalah bangsawan yang aku cari. Aku hanya berharap kamu bisa menghormatinya sedikit, seru Dion dengan dingin. Suasananya tiba-tiba membeku, tidak ada yang mengira kalau Dion akan marah. Banyak orang yang diam-diam mengeluh tentang Jensen. Mereka mengira Jensen hanya bercanda tanpa tahu situasi. Sepertinya dia lelah karena menjadi karyawan restoran sushi dan selalu dipandang rendah oleh orang-orang, oleh karena itu dia menggunakan nama Dr. Genius Cut untuk berpura-pura. Jensen, tidak sepantasnya kamu bercanda di saat seperti ini. Cepat minta maaf. Julia juga merasa kalau Jensen sudah banyak berubah, dia bahkan suka menyombongkan diri sekarang. Aku tidak bercanda. Jensen menghela napas, dirinya memang mengatakan yang sejujurnya. Hanya saja fakta yang dia ucapkan dianggap sebagai ucapan tidak tahu malu oleh semua teman sekelasnya, apakah mereka ini idiot? Jika Jensen mengatakan bahwa setelah lulus kuliah, dia bekerja keras sendiri dan sekarang dia bernilai lebih dari ratusan yuan, mungkin mereka akan mempercayainya, bahkan jika berkata telah membeli rumah pun, mereka juga akan mempercayainya. Tapi yang dia bilang itu adalah Dr. Genius Cut, lantas siapa yang akan percaya?
Jensen berhentilah membual, jangan membuat Dion marah. Pada saat ini Simon juga mengancamnya dengan dingin. Pada awalnya dia juga sudah tidak senang melihat Jensen, sekarang dia semakin jijik saja melihatnya. Tepat pada saat ini, pada akhirnya Winnie menyelesaikan kesibukannya. Kemudian dia langsung duduk dan bertanya kepada semua orang apa yang tengah mereka bicarakan sambil tersenyum. Kami baru saja berbicara tentang pembukaan restoran ibumu, apa yang bisa kami berikan untukmu? Seru seorang teman sekelas laki-laki yang mengubah topik pembicaraan. Wah, mau beri apa? Kalian ini terlalu sungkan. Seketika Winnie langsung mengerutkan keningnya, sebenarnya dia tidak mementingkan hadiah apapun, tetapi teman-teman sekelasnya ini sudah terlanjur terlalu antusias, jadi pada akhirnya dia hanya bisa menerima hadiah itu. Episode 276. Aku sudah memesan kerai kanopi untuk restoran Winnie. Itu tidak mahal, hanya kisaran 2.000 yuan, seorang teman laki-laki sekelas yang tadi berbicara di awal tiba-tiba berteriak. Aku sudah mengirim pohon keberuntungan yang harganya mencapai 1.000 yuan. Orang yang lainnya tertawa sembari berkata. Julia juga tertawa sembari berkata, aku mengisi angpau dengan 5.000 yuan di dalamnya. Mereka terus-menerus berbicara membuat malu para siswa yang hanya memberikan 2.000 sampai 3.000 dalam angpau mereka. Bagaimanapun, mereka semua baru saja lulus, bagaimana bisa memiliki begitu banyak uang untuk memberikan hadiah senilai lebih dari 2.000, ini hampir sebanding dengan gaji setengah bulan mereka. Dion masih lebih hebat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia mengisi angpau itu dengan uang 10.000 yuan. Tiba-tiba, perkataan Simon membuat semua orang terdiam. 10.000 yuan? Dion, kamu ini memang berbeda. Semua teman sekelas berseru terkejut, gaji magang mereka per bulan hanya 4-5 ribu yuan saja, dan nilai 10.000 itu setara dengan lebih dari 2 bulan gaji mereka. Dion melihat para teman sekelas, melambaikan tangannya seolah dia tidak peduli, tetapi dalam hatinya merasa sangat bangga. Bahkan, setelah lulus beberapa tahun yang lalu dan kembali ke lingkungan universitasnya ini, dia masih berada di posisi yang lebih superior. Tatapannya juga terlihat berubah saat dia melihat Julia. Sepertinya dia mempunyai hubungan khusus dengan primadona kelasnya itu. Itu memang benar, saat masih di bangku sekolah, Julia hanya mengutamakan belajar dan tertarik dengan siswa laki-laki yang pandai. Bagaimana dia mungkin menghiraukan Dion? Sekarang, dia sudah masuk ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya, dia tahu apa yang paling penting. Dion, kamu sudah banyak menghabiskan uang. Winnie berkata dengan malu-malu. Ini hanya hal sepele saja. Dion tampak mengejek dan berkata dengan sembarangan, ketika kamu menikah nanti, aku akan memberimu angpau besar juga, teman sekelasmu ini tidak akan mempermalukanmu. Membicarakan tentang pernikahan, Winnie tampak sedikit sedih, kemudian dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, sudah cukup jika semua orang bisa datang. Sungguh, tidak perlu mengeluarkan uang. Dia juga tahu bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga yang baik seperti keluarga Dion. Jika mereka menghabiskan uang hanya karena gengsi semata, itu sungguh kasihan. Bagaimana bisa seperti itu? Kita tidak bisa hanya menumpang makan dan minum. Dion menggelengkan kepalanya dan menatap Simon. Hei kurus, apakah kamu sudah memberi sesuatu? Aku sudah mengirim sekeranjang bunga dan angpau berisi 1.000. Meskipun tidak sebanding dengan pemberianmu, itu lebih baik daripada datang dengan tangan kosong. Simon tidak memandang penting siapapun di kelas, tetapi hanya Dion saja yang dia hormati karena keluarganya kaya dan berkuasa. Dion tiba-tiba memandang remeh Jensen dan berkata, ya, itu lebih baik daripada beberapa orang yang datang dengan tangan kosong. Semua teman sekelas langsung tahu bahwa Dion sangat kesal dengan Jensen karena kejadian sebelumnya, jadi dia mengincar Jensen. Dalam diamnya, mereka bersimpati dengan Jensen. Menyinggung orang lain memang tidak baik, tetapi jika membuat Dion tersinggung dan bahkan dijadikan sasaran, Jensen tidak akan bisa mengalahkannya. Dion, Jensen mungkin lupa, atau dia mungkin sudah memberikannya tadi, tetapi kita saja yang tidak melihatnya. Menurutku, Jensen seharusnya bukan tipe orang yang hanya hidup santai seperti itu saja, jelas ketua kelas tentangnya. Iyakah? Tapi aku tidak melihat dia memberikan sesuatu kepada bibinya, apa kamu melihatnya, cibir Dion. Aku juga tidak melihatnya. Simon mengangguk setuju, sungguh tidak kusangka,
Ternyata selain orang yang memberikan angpau berisi 200 yuan di dalam rombongan itu, bahkan ada yang berani tidak memberikan apapun. Sebenarnya, hal seperti ini sungguh merendahkan Winnie, juga keluarganya. Sungguh tidak tahu malu hanya mau makan gratis. Dengan dia berkata begitu, banyak teman sekelas yang juga mengejeknya, menganggap Jensen sangat tidak tahu malu. Julia juga merasa sangat canggung karena Jensen. Dulu, teman sekelas lakinya ini sungguh anggun, tidak disangka dia akan menjadi seperti ini setelah masuk ke masyarakat. Yasmin langsung berkata, semua orang jangan salah paham dulu, mungkin Jensen sedang menyiapkan angpau, tidak sempat menyiapkannya tadi. Semua orang jangan memojokkan Jensen, lah. Haha, tidak sempat. Berapa isi angpau yang bisa dia beri? Paling hanya 100-200 yuan. Aku kira, dia awalnya ingin memberikan 1 sen, tetapi ketika dia melihat semua orang ternyata memberi begitu banyak, dia malu untuk mengeluarkannya. Jadi, dia diam-diam menambahkan isinya, tetapi sayangnya dia tidak punya uang lagi. Lagi pula, bekerja di restoran sushi paling hanya bisa mendapatkan seberapa? Tidak ada uang. Untuk apa dia mengirim 200 yuan di grup kemarin, berpura-pura? Dasar idiot. Simon dan yang lainnya sama sekali tidak menghargainya saat berbicara. Dion, kamu ini memojokkanku. Saat ini, Jensen sedikit mengangkat kepalanya dan suaranya menjadi agak dingin. Sebenarnya, dia sudah menebak tentang apa yang disebut dengan reuni ini sebelum dia datang, jadi dia tidak peduli dengan ini semua. Namun, dia tidak menyangka bahwa Dion juga akan memojokkannya, apa karena dia mengira Jensen tidak bisa marah. Melihat Jensen marah, Dion tidak bisa menahan tawanya. Seseorang pecundang yang tidak cocok dengan banyak orang, yang sering absen di sekolah, bahkan berani berkata bahwa dia dipojokkan oleh Dion. Asal tahu saja, ini adalah Asmenia, jika ini terjadi di Sernia Selatan, orang-orang seperti Jensen ini pasti sudah dia injak habis-habisan sejak awal. Dia menganggap Winnie dan mereka yang hadir sebagai teman sekelasnya, tapi sebenarnya tidak pernah menganggap Jensen. Seorang pecundang yang bekerja di restoran sushi bahkan berani berkata bahwa aku memojokkanmu? Apa menurutmu kamu pantas? Kata Dion dengan nada dingin. Jika sebelumnya dia menjaga cara bicaranya di depan teman sekelasnya, bahkan bisa berbicara dengan belas kasihan, maka sekarang dia akan terang-terangan menginjak Jensen. Simon juga mendengus dingin, benar, apakah kamu pantas? Apakah kamu punya uang seperti Dion? Kamu bukan hanya tidak memberikan angpau, bahkan juga makan dan minum gratisan di sini. Kalian semua, sudah cukup. Kita semua teman sekelas, apakah perlu merendahkan orang lain? Bukannya itu hanya sebuah angpau. Kalian memberi lebih banyak, apakah kalian merasa dirugikan? Winnie tidak bisa terus melihatnya lagi. Julia buru-buru menasihati, jangan marah, Winnie. Kami hanya tidak suka dia makan gratis. Kamu juga tahu, semua orang memberi angpau yang sama saja dengan membayar makanannya. Tetapi ada orang yang tidak memberikan, itu sama saja dengan semua orang. Tidak heran jika membuat orang marah. Benar, bahkan jika Jensen memberi amplop berisi 1 sen saja, aku berjanji tidak akan berkomentar. Meskipun dia miskin dan tidak bisa memberi banyak, tapi dia bahkan tidak memberi sepeser pun. Dikira kami itu bodoh, lanjut Dion. Pada saat ini, ibu ini muncul. Saat melihat angpau di meja kasir, dia segera mengambilnya dan bertanya kepada mereka, siapa yang meletakkan angpau di sini? Aku telah mengatakan bahwa meskipun keluarga kami miskin, mengundang teman sekelas untuk makan bukanlah hal besar. Angpau? Ucapan ini menarik perhatian semua siswa. Punya siapa ini? Ibu ini datang dan bertanya. Meja kasir. Sepertinya hanya Jensen yang melewatinya tadi. Kupikir malah dia mau mencuri uang, kata Simon sembari mengerutkan keningnya. Jensen, apakah angpau ini milikmu? Ibu ini langsung membuka angpau dan ingin mengembalikannya kepada Jensen, takut disalahkan jika dia mengambil uang anak-anak itu. Namun, setelah angpau itu dibuka, tidak ada uang, hanya selembar kertas. Apa ini? Ibu ini tidak bisa mengenali kertas itu, hanya bisa melihat angka di atasnya. Dia pun karena terkejut, 200.000 yuan. Ini sepertinya hanyalah selembar tisu toilet, kata Dion yang tidak bisa menahan tawanya itu. 200.000 yuan. Julia mengambil kertas itu dan melihatnya dengan teliti, lalu berseru, ini cek dari Bank Manisha, dan jumlahnya benar 200.000 yuan. Semua orang terkejut?
Mereka baru saja lulus, sudah sangat bagus jika dapat menghasilkan 10.000 yuan, nah ini 200.000 yuan. Mereka bahkan tidak berani memikirkan angkanya. Bagaimanapun, ini hanyalah angpau buka usaha untuk bisnis mereka. Apakah perlu memberi begitu banyak? Ini, aku tidak bisa menerima ini, punya siapa ini? Ibu ini untuk pertama kali dalam hidupnya melihat begitu banyak uang. Dia memandang Jensen dengan gugup dan berkata, Jensen, apakah itu angpau yang kamu berikan untuk Bibi? Ini terlalu banyak, Bibi tidak bisa menerimanya. Episode 277. Melihat Bibi menatapnya, Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya, Bibi, aku memberikannya dengan ikhlas. Kamu bisa menerimanya. Jangan khawatir, uang ini benar-benar bukan apa-apa untukku. Ibu ini berpura-pura serius dan berkata, apa yang tidak apa-apa, ini 200.000 yuan, tidak bisa, kamu harus menyimpannya kembali. Ini. Jensen sedikit kesulitan. Asetnya saja bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Ini benar-benar bukan jumlah uang yang banyak baginya. Winnie juga menasihati, Jensen, dengarkan ibuku. Kamu ini masih muda, masih membutuhkan uang di masa depan. Kamu simpan saja kembali. Jensen menghela napas dan berkata, begini saja, kita taruh uang ini di sini untuk sementara waktu, akan aku ambil jika aku membutuhkannya nanti. Ibu ini tidak bisa menahan diri dan melihat Winnie. Kemudian, melihat Winnie yang mengangguk, dia hanya bisa berbuat demikian. Kita hanya makan, kenapa jadi memberikan hadiah yang sangat mahal? Ibu ini masih menggerutu, ayo, semua silakan makan selagi panas, rasanya tidak enak jika dingin. Ayo, makan. Semua teman sekelas berteriak, tetapi situasi selanjutnya menjadi jauh lebih tenang. Dion dan Simon menundukkan kepala saat makan. Mereka sangat malu dan juga marah, membuat wajah keduanya memerah. Sebelumnya, mereka menertawakan Jensen karena tidak memberikan angpau dan hanya mau makan gratis, yang sama saja dengan memanfaatkan mereka. Namun akhirnya, dia yang memberi 200.000 yuan. Cak itu seperti menampar wajah Dion, menimbulkan suara yang nyaring dan sangat menyengat. Dari mana orang ini bisa mendapatkan 200.000 yuan? Walaupun ada, mungkin hanya hasil menipu, bisik Dion. Sebenarnya, dia juga enggan jika harus memberi amplop senilai 200.000 yuan sepertinya. Dion, siapa kamu? Kamu adalah tuan muda dari keluarga seni bela diri di Sernia Selatan. Kamu bisa makan apapun di Sernia Selatan. Bahkan di Asmenia, kamu juga memiliki banyak koneksi, kami kenal dengan Master Van der Shan dari Asosiasi Seni Bela Diri. Jensen tidak lebih baik darimu. Simon menghiburnya. Kamu benar juga. Dion juga diam menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa meskipun Jensen punya lebih banyak uang dibanding dengan dirinya, dia tidak berada dalam lingkaran yang sama dengannya. Semua teman sekelas juga merasa sangat malu mengingat 200.000 itu. Sebaliknya, Julia memandang Jensen dengan rasa kagum. Di bawah keadaan canggung seperti itu, semua orang minum banyak bir dan perlahan melepaskan emosi mereka. Beberapa orang mulai menyanyikan lagu universitas, beberapa ada yang menulis puisi, dan beberapa lainnya bahkan memaki atasan mereka. Harus diakui, ketika mereka kuliah, mereka masih muda, bersemangat, dan riang. Namun, setelah lulus kuliah, kehidupan di masyarakat memberi mereka pelajaran, membuat mereka menanggung tekanan yang besar, dan ingin melarikan diri darinya. Ngomong-ngomong, aku akan menikah besok, di Hotel Amarta di pantai Western Union. Pada saat ini, Yasmin tiba-tiba menghela napas dan berkata, aku tidak menyangka dan masih merasa bahwa aku baru saja bekerja keras untuk mengejar cita-citaku, dalam sekejap mata, ternyata aku sudah akan menikah besok. Selamat ya. Semua orang langsung mengucapkan selamat. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Suamiku sebenarnya bukanlah orang yang aku suka, keluarganya hanya sedikit lebih kaya, kata Yasmin tanpa daya. Saat ini, Winnie di sampingnya tiba-tiba menangis, sepertinya Yasmin mengatakan hal sensitif dalam hatinya, ditambah mereka sedang minum anggur, suasana hatinya menjadi sangat tertekan. Winnie, maafkan aku. Aku tidak seharusnya mengatakan ini di depanmu. Jangan khawatir, hari-hari indah akan datang perlahan, terus bertahan. Melihat Winnie yang menangis, Yasmin buru-buru menghiburnya. Kesalahan apa yang sebenarnya aku perbuat?
Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Ketika kalian membicarakan tentang liburan dan bermain, aku hanya bisa bekerja paruh waktu untuk membantu keluargaku. Aku pikir hidupku akan lebih baik setelah lulus. Namun, ibuku mengidap penyakit seperti itu. Bahkan ketika aku menikah saat itu, aku tidak bisa menyediakan anggur merah, memakai gaun pengantin, atau bahkan memiliki cincin. Winnie bergumam sendiri. Mata Yasmin tiba-tiba berkaca-kaca dan bersimpati dengan Winnie. Dia bersahabat baik dengan Winnie, juga tahu impian Winnie. Sebenarnya, mengenakan gaun pengantin dan menikahi orang yang dicintainya di depan semua orang juga merupakan impian setiap gadis. Sedangkan Yasmin, dia sudah mencapai setengah dari mimpinya, tetapi Winnie bahkan tidak mencapai setengahnya. Apalagi tentang pernikahannya, dia bahkan tidak merayakannya dengan pesta pernikahan yang layak. Winnie, tenang saja, masa depan akan lebih baik lagi. Julia juga menghiburnya. Dia semakin bertekad untuk menikah dengan orang yang kaya, tidak mau menjadi seperti Winnie yang menjadi begitu sengsara. Teman-teman semuanya, bisakah kita membantu Winnie? Yasmin tiba-tiba menatap kerumunan itu. Jangan khawatir, jika kami bisa membantu, kami pasti akan membantunya. Semua teman sekelas menjawab, tapi itu hanya omongan belaka, terlebih lagi dengan Dion. Meskipun dia dan Winnie adalah teman sekelas, mereka bukanlah kerabat atau bahkan kekasih. Mengapa dia harus membantunya? Selain itu, lingkaran Dion sungguh berbeda. Dia memiliki koneksi dengan orang-orang jenius. Winnie sudah cukup beruntung bisa makan bersama dengannya malam ini, mereka akan jarang bertemu lagi di masa depan. Pada saat ini, Jensen tiba-tiba berkata, Winnie, jika kamu perlu bantuan, aku akan membantumu. Terima kasih. Winnie menyeka air matanya dan tertawa, maaf sudah membuat kalian melihat kelemahanku. Aku biasanya tidak akan bersikap seperti ini. Aku mungkin terlalu banyak minum hari ini. Tidak apa-apa. Semua siswa menjawab dengan senyuman. Di pintu belakang dapur, ibu ini juga meneteskan air mata di pipinya. Dia merasa sangat kasihan pada putrinya karena menyeretnya untuk hidup miskin. Karena sudah berbicara tentang hal menyedihkan, semua orang menjadi tidak bersemangat dan pulang setelah selesai makan. Yasmin menghibur Winnie beberapa saat, kemudian berkata kepada Jensen, Jensen, besok di Hotel Amarta, ingatlah untuk datang. Jensen mengangguk. Setelah teman-teman sudah pergi, dia berjalan ke arah Winnie dan tersenyum, Winnie, ingat tidak aku pernah bertanya, mengapa kamu selalu membantuku absen? Ingat, aku pernah bilang kalau kamu seperti kakakku sendiri. Winnie menyeka air matanya dan tertawa, Jensen, terima kasih. Bagiku, kamu memanglah kakakku, karena saat di bangku sekolah dulu, kamu juga selalu membantuku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Anak yang satu ini adalah anak yang tahan banting, dia sudah terbiasa dengan semua ini. Dia bisa berlari lebih cepat dan lebih keras daripada yang lain. Dia menuangkan segelas anggur untuk Jensen. Secangkir anggur ini untuk baktiku sebagai adik untukmu, kakakku. Melihat Winnie kembali ceria seperti di masa lalu, Jensen merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, karena kamu pernah memanggilku sebagai kakak, biarkan aku melakukan tugas sebagai kakakmu sekali ini. Setelah tertegun sejenak, kemudian dia menambahkan, aku bisa menyembuhkan uremia ibumu. Ha! Gelas bir Winnie jatuh ke tanah dan menatap Jensen dengan ekspresi kaget. Jensen tidak menjelaskan, langsung meminta Liam untuk datang dengan Lamborghini-nya, kemudian membawa Winnie dan ibunya ke aula Singlin. Setelah sibuk selama seharian, Jensen pulang dengan tubuhnya yang lelah. Meskipun sibuk mengurusi Winnie hari ini, tetapi dia merasa sangat puas. Leluhur meninggalkan warisan untuk menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka sebagai tugasnya. Jadi, bisa membantu ibunya Winnie membuat Jensen benar-benar merasa sangat bahagia. Jensen, kamu sudah pulang. Elena pulang lebih awal hari ini. Melihat Jensen yang kelelahan, dia cukup terkejut dan berkata, energimu biasanya sangat bagus. Kenapa hari ini kamu tiba-tiba tampak sangat lelah? Jangan-jangan kamu pergi berbelanja dengan perempuan? Dalam kesannya, Jensen hanya akan merasa lelah saat berbelanja dengan perempuan. Kode 278. Betul. Jensen tersenyum bahagia. Jensen. Suara Elena berubah seketika.
Dia ini mengatakan bahwa dia akan lelah saat dia pergi berbelanja dengan dirinya sendiri, tetapi tidak lelah ketika dia pergi berbelanja dengan orang lain. Itu sungguh keterlaluan. Istriku, dengarkan penjelasanku dulu. Jensen mengatakan apa yang sudah terjadi hari ini dan Elena mendengarkannya, matanya juga sedikit berkaca-kaca. Teman sekelasmu, Winnie itu sangat miskin, tapi dia juga sangat kuat. Mereka yang tidak memiliki segalanya harus berusaha lebih keras. Jensen, kamu melakukan hal yang benar, aku mendukungmu untuk ini. Istriku, apakah menurutmu setiap gadis menyukai pernikahan yang romantis? Tentu saja. Pernikahan adalah hal yang paling suci di hati setiap wanita. Pernikahan mungkin tidak perlu menjadi yang paling mewah, tapi harus yang paling unik, karena ini adalah kenangan untuk seumur hidup mereka. Istriku, maafkan aku. Saat kita menikah, aku tidak memberimu pernikahan yang romantis. Bagaimana kalau kita menikah lagi saja? Tidak, menikah lagi sudah memberikan makna yang berbeda. Elena bersikeras menggelengkan kepalanya, membuat hati Jensen sangat tersentuh. Pernikahan adalah hal paling sakral di hati setiap gadis. Namun, Elena lebih memilih pernikahan yang paling biasa dan tidak mau mengulangnya lagi. Mungkin bagi Elena, menikah lagi sama dengan membangun pernikahan lagi. Dia tidak bisa menerimanya. Besok kamu berangkat lebih awal, bagaimana kalau kita pergi ke bioskop setelah makan malam, kata Elena tiba-tiba. Boleh, selama pekerjaanmu tidak terlalu sibuk, besok malam kita pergi. Jensen mengangguk. Aku tidak sibuk untuk sementara waktu, karena setelah menyelesaikan kasus waktu itu, aku benar-benar sudah bergabung dengan tim operasi khusus. Kata-kata Elena membuat Jensen mengerutkan keningnya, tapi dia tidak bisa menghentikan Elena. Sayangnya, istri cantiknya ini sungguh keras kepala. Dia tidak akan bisa membujuknya. Kasus seperti apa yang membuatmu mendapat pengecualian dan dimasukkan ke tim operasi khusus? Sebuah perusahaan dari Hong Kong yang masuk ke Asmenia, tetapi ternyata adalah sebuah perusahaan pemberi pinjaman. Setelah aku mengumpulkan bukti dan melapor mereka ke pengadilan, lucunya adalah mereka terus menyuap dan mengancamku, tetapi aku tidak goyah sama sekali, kata Elena dengan bangga. Jensen diam-diam khawatir, meskipun Elena melakukan hal yang benar, tetapi caranya menyelesaikan masalah tidak terlalu baik dan temperamennya juga terlalu keras. Jika pihak lain sudah geram, tidak peduli seberapa baik keterampilan Elena, itu tetap tidak akan berguna. Sebenarnya Elena, gayamu dalam bertindak ini terlalu keras, terkadang itu bisa sangat merepotkan. Jensen menyarankan. Memangnya kenapa? Apakah bertindak keras itu salah? Aku tidak akan tunduk pada kejahatan. Ini. Jensen benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Keesokan subuhnya, Jensen naik taksi dan membawa ibu ini ke dermaga Western Union. Jensen, terima kasih banyak. Di dalam taksi, ibu ini berkata dengan penuh syukur, dia telah menyibukkan Jensen sepanjang sore kemarin, dia juga sudah paham akan diri Jensen. Tak lama kemudian, mereka tiba di dermaga Western Union. Jensen tiba-tiba teringat bahwa tempat ini sudah menjadi milik Markus. Dia seharusnya mengembangkan daerah ini juga. Hotel Amarta sudah lama didirikan di dermaga Western Union. Ini adalah hotel bintang 5. Seluruh hotel berada di pinggir pantai. Air lautnya berwarna biru dan tidak tercemar sama sekali. Pasir di pantainya halus dan murni. Tidak tahu berapa banyak orang yang memimpikan resor liburan seperti ini. Dekorasi hotel terlihat paling tidak menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan, bahkan biaya pencahayaannya saja menghabiskan 200 juta yuan, bahkan karpetnya juga berharga jutaan. Setelah masuk ke dalam, rasa benar-benar seperti datang ke istana. Yang bisa mengadakan pesta pernikahan di tempat ini benar-benar akan merasa seperti seorang putri, ini juga merupakan impian setiap gadis. Sayangnya, harganya terlalu mahal, paling tidak menghabiskan jutaan yuan. Saat ini, Winnie dan teman-teman kelasnya sedang berkumpul bersama. Mereka mengenakan jas dan gaun yang layak. Suasana hati mereka juga sangat bersemangat. Karena mereka tidak menyangka bisa datang ke hotel semewah ini. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah, Winnie juga menikah hari ini di Hotel Amarta. Tepatnya merayakan pernikahan. Sebenarnya, Julia dan yang lainnya juga tahu mengenai permasalahan Winnie dan tunangannya. Karena miskin, mereka jadi belum melakukan pernikahan yang selayaknya dan hanya mengambil akta nikah saja.
Seharusnya Yasmin membantunya, bagaimanapun juga, hubungan Yasmin dan Winnie sangat baik. Julia berspekulasi. Sudah, yang terpenting Winnie juga tergolong sudah mencapai impiannya. Semua teman sekelas memberikan angpau mereka, kemudian memasuki pintu hotel. Kemarin adalah hari pembukaan restoran, jadi tidak masalah jika angpau yang diberikan lebih sedikit. Namun, hari ini adalah pernikahan. Selain itu, dia juga mengundang mereka ke hotel bintang 5. Mereka mungkin akan malu jika memberikan angpau yang kurang dari 2.000 yuan. Wah, Dion, kamu memberi 100.000 yuan. Tiba-tiba, Julia berseru terkejut. Dia mendengar dari Simon bahwa Dion memberi Yasmin dan Winnie masing-masing 100.000 yuan. Ini sungguh royal. Haha, jarang sekali teman sekelas menikah, tentu saja aku tidak akan pelit. Dion mengenakan setelan jas putih hari ini, memberi orang perasaan elegan seperti seorang pria sejati. Ini dia. Semua siswa mengaguminya, tetapi pada saat ini, mereka melihat Jensen yang datang bersama ibu ini, kemudian saat mereka melewati pintu, Jensen hanya memberikan angpau kepada Yasmin, tetapi tidak memberikan apapun kepada Winnie. Orang ini terlalu memalukan sebagai tamu. Bahkan jika dia adalah tamu terhormat sekalipun, setidaknya juga harus memberikan angpau. Simon tidak tahan melihatnya. Mungkin Jensen sudah memberikan 200.000 yuan untuk pembukaan restoran kemarin, jadi dia tidak memberinya lagi hari ini. Beberapa teman sekelas membela Jensen. Angpau untuk membuka usaha adalah angpau untuk membuka usaha, untuk pernikahan adalah untuk pernikahan, tapi dia tidak memberikannya. Ini tidak menghargai persahabatan teman sekelasnya. Terlebih lagi, bukankah Winnie mengatakan dia akan mengembalikan uang 200.000 yuan Jensen kemarin? Aku pikir Jensen sudah tahu ini akan mengembalikannya, jadi dia itu hanya bersandiwara. Dion dipermalukan oleh Jensen kemarin, jadi dia juga akan lebih memojokkan Jensen kali ini. Sepertinya begitu. Julia dan yang lainnya mengangguk. Bagaimanapun, mereka masih merasa tidak benar jika memberikan angpau berisi 200.000 yuan hanya untuk pembukaan usaha. Selain itu, walaupun dia melakukannya, hari ini adalah hari yang lebih penting, dan Jensen seharusnya memberikan lebih banyak uang kepadanya dibandingkan kemarin. Jensen, berhenti kamu. Melihat Jensen yang terus berjalan, Dion langsung berteriak. Jensen membawa ibu ini ke hotel. Setelah melihat Dion menghampirinya, dia segera meminta ibu ini untuk mencari Winnie terlebih dahulu. Dia pun perlahan menghampirinya. Dion menegur, Jensen, apa kamu tidak malu? Kenapa kamu tidak memberinya angpau? Apa hubungannya denganmu kalau aku memberikan angpau atau tidak padanya? Jensen mengerutkan keningnya. Mereka awalnya sudah memang tidak terlalu akrab, ditambah Dion memang seringkali memojokkannya, dia tidak lagi bersegan dengan Dion. Dion berkata dengan nada dingin, aku berkata demikian hanya untuk Winnie. Dia sudah mengundangmu ke hotel bintang 5, tetapi kamu tidak memberikan sepeser pun dan hanya memberinya kepada Yasmin. Apakah kamu mau merendahkan Winnie? Dion, kamu terlalu banyak ikut campur. Jensen mengerutkan keningnya. Bukannya aku mencampuri urusanmu. Aku tidak suka kamu merendahkan Winnie. Aku tahu kamu sudah memberinya 200.000 kemarin, tapi itu pasti hanya untuk pertunjukan. Kamu tahu bahwa Winnie pasti akan mengembalikannya padamu. Kemudian benar saja, ketika dia menikah hari ini pun, kamu tidak memberinya sepeser pun. Kamu sungguh pelit, lanjut Dion. Aku tahu kamu hanya ingin menindas Winnie yang sudah terlalu berbaik hati. Simon juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memarahi Jensen. Episode 279. Jangan membuat kesalahpahaman seperti kemarin lagi. Julia langsung menengahi keadaan, kemudian bertanya, Jensen, apakah kamu benar-benar tidak memberikan uangnya? Tidak. Jensen mengangguk. Sebenarnya, dia sudah memberikan uangnya tadi malam. Entah itu ini atau ibunya, dialah yang mengatur untuk bisa ke Hotel Amarta. Mereka tiba lebih awal dari Julia dan yang lainnya. Jadi, semua orang tidak melihatnya. Namun, Jensen tidak mau menjelaskan. Karena dia tidak peduli dengan para teman sekelasnya ini yang seakan-akan mencari keadilan untuk Winnie. Asal tahu saja, keluarga Winnie miskin. Saat dulu bergabung dengan teman kelas ini, semua orang juga tahu situasi keluarganya. Namun, siapa yang mau membantunya? Jensen, yang kamu lakukan ini tidak benar.
Julia baru saja sedikit lebih kagum terhadap Jensen, tetapi sekarang tidak lagi. Kami merasa jijik berteman denganmu, dan untuk selanjutnya jangan menyebut kami sebagai teman sekelasmu lagi. Dion lanjut menegurnya, tidakkah kamu berpikir seberapa banyak uang yang sudah bahwa Winnie habiskan untuk dapat mengadakan pesta pernikahan di sini? Tetapi kamu justru memanfaatkannya. Pantaskah kamu disebut teman sekelasnya? Dion, aku tahu kamu tidak terlalu menyukaiku, tetapi ini adalah urusanku, pantaskah kamu sembarangan menuduh? Jensen, jangan asal bicara. Jangan mengira ini adalah Asmenia di mana Dion tidak bisa menyentuhmu. Jika kamu bukan teman sekelasnya, kamu pasti sudah merangkak sekarang. Simon sudah menjalani kehidupan di masyarakat, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Iyakah? Jika kamu bukan mantan teman sekelasku dulu, kamu pasti akan aku jatuhkan. Jensen semakin lama semakin tidak sabar menghadapi mereka. Apakah kamu masih akan bersikap sombong? Simon sangat marah, kemudian melihat ke samping dan berkata, Dion, hanya dengan sepatah kata darimu, aku tidak akan membiarkannya keluar dari hotel. Lupakan saja, orang seperti ini tidak tahu arti persahabatan. Tapi kita tetap harus menjaga persahabatan dengan teman sekelas kita dan menunggu sampai acara pernikahan selesai. Dion memelototi Jensen dan pergi bersama semua teman sekelasnya. Semua teman sekelas menghela napas berulang kali dan merasa bahwa Jensen sudah kelewatan. Dia sama sekali tidak peduli dengan persahabatan teman sekelasnya. Dia bahkan tidak sadar diri dan malah berani melawan Dion. Bukankah ini sama dengan menghancurkan diri sendiri? Kerumunan menuju ke tepi pantai dan melihat bahwa ada panggung besar di sana. Pernikahan diadakan di tempat ini dan semua makanannya prasmanan. Semua ini adalah makanan laut yang diterbangkan langsung dari luar negeri. Tak lama kemudian, musik merdu terdengar dan pasangan yang menikah perlahan-lahan datang menarik perhatian semua tamu undangan. Itu adalah Yasmin dan suaminya. Suami Yasmin agak tua, botak, dan tidak tinggi, tetapi keluarganya berkecimpung dalam bisnis makanan laut, kondisi ekonominya cukup baik. Meskipun Yasmin tidak menyukai suaminya, wajahnya terlihat penuh dengan senyum kebahagiaan karena keadaan ekonomi keluarganya yang baik, ditambah lagi hari ini adalah hari besarnya. Upacara pernikahan dilangsungkan dengan gaya barat, dengan pendeta yang memimpin pernikahan. Ketika Yasmin berkata, "Aku bersedia," para tamu undangan pun bertepuk tangan dengan keras. Di bawah restu banyak orang, Yasmin dan suaminya berjalan turun dan minum bersama dengan semua kerabat dan teman mereka. Lagi pula, lebih banyak kerabat dan teman Yasmin yang hadir hari ini. Hei kurus, orang-orang di sini sekarang semuanya adalah orang kaya. Apakah kamu tidak mau ke sana? Dion sedang memegang gelas anggur yang tinggi sembari berkata kepada Simon di sebelahnya. Simon selalu percaya diri, dia segera berjalan ke arah pendeta dan meminta mikrofonnya. Dia langsung menyampaikan doanya untuk Yasmin dan suaminya, lalu tertawa, hari ini adalah hari pernikahan teman sekelasku, Yasmin dan Winnie. Sebagai teman sekelas, aku mendoakan yang terbaik untuk mereka, terutama Winnie. Aku tahu dia sangat kuat dan telah bekerja keras. Oleh karena itu, teman sekelas juga selalu membantunya. Namun, ada beberapa orang yang sangat tidak tahu malu, yang bahkan di saat paling bahagia untuk Winnie saja, mereka datang dengan tangan kosong. Semua orang bahkan merasa sikapnya ini tidak benar. Semua orang minum sembari berbicara, ketika mereka mendengar hal ini, mereka semua menggelengkan kepala dan merasa jijik. Hei kurus, ini terlalu berlebihan, begitu banyak orang yang melihat. Beberapa teman sekelas tahu bahwa Simon ingin mempermalukan Jensen. Namun, ini hanyalah permasalahan di antara teman sekelas dan itu sudah selesai, seharusnya tidak perlu diungkit lagi. Hal ini pasti akan membuat Jensen kesulitan. Jensen, kamu pantas mendapatkannya. Julia juga merasa bahwa Simon telah kelewatan, tetapi ketika dia teringat akan Jensen, dia malah merasakan sensasi balas dendam yang menyenangkan. Mungkin, dia merasa Jensen terlalu berpura-pura, terlebih lagi, dia paling membenci orang yang tidak punya uang tetapi sering berpura-pura kaya di lingkaran teman-temannya. Setiap orang pasti ingin tahu kan siapa orang yang tidak tahu malu ini. Simon melihat suasana hati semua orang mulai goyah, kemudian dia memandang Jensen sambil berkata, orang ini adalah teman sekelasku, Jensen. Orang yang tidak memiliki belas kasihan dan sangat tidak tahu malu. Orang yang bukannya membantu teman sekelas wanita, malah menindasnya. Saat jarinya menunjuk, semua orang memandang ke arah Jensen.
Pandangan mereka penuh dengan ironi dan penghinaan. Bagaimana mungkin orang ini tidak merasa malu dan masih menetap di sini? Haha, Jensen, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Melihat Jensen yang tidak berbicara, Simon semakin membuat Jensen menjadi pusat perhatian. Dia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Beraninya orang sepertimu bermain dengan Dion, meskipun Dion tinggal di Sernia Selatan, tapi kamu mencari mati dengan bermain bersamanya di Asmenia. Di kejauhan, Dion dan Julia sedang minum anggur merah dan terlihat senang melihat Jensen kesulitan. Mereka menantikan jawaban Jensen. Namun saat ini, musik yang indah mulai dimainkan dan ada pengantin yang berjalan masuk. Mereka adalah Winnie dan suaminya, setelah itu adalah Ibu Winnie. Namun saat ini, suasana tamu yang datang sedang tidak senang, sebaliknya menjadi merasa marah, tetesan air mata bahkan terlihat muncul di wajah Winnie. Langkah mereka mulai melambat, tetapi Winnie sepertinya tidak dapat menahannya lagi. Dia melangkah maju dan mendatangi pendeta itu. Dia memelototi Simon dan meraih mikrofon di tangannya. Winnie, kamu. Simon menjadi sedikit bingung. Namun, Winnie mengabaikannya dan memegang mikrofon, kemudian dia menangis sambil melihat semua orang yang hadir. Sebenarnya, keluarga kami sangat miskin. Kami sangat miskin sampai kami tidak punya uang untuk menikah di sini, bahkan tidak akan mampu untuk seumur hidupku. Suara Winnie terdengar seiring dengan ucapannya di mikrofon, tapi terlihat lebih banyak air mata muncul di wajahnya. Ayahku sudah tidak ada sejak aku kecil. Ibuku membesarkanku seorang diri. Setelah aku lulus, ibuku tiba-tiba sakit parah, mengakibatkan kondisi keluarga yang memburuk. Kami tidak punya rumah, tidak ada mobil, dan tidak ada uang untuk menikah. Tapi seperti semua perempuan, aku berharap bisa mengadakan pernikahan romantis di tepi pantai, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya dan hanya bisa menyembunyikan impianku di dalam hatiku saja selamanya. Penonton menjadi gempar. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini lebih banyak dari pihak Yasmin, semuanya memiliki latar belakang dari keluarga kaya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka berani mengadakan pernikahan di Hotel Amarta, padahal keluarganya sangat miskin. Namun, aku memiliki satu kakak laki-laki, teman sekelas yang sangat baik padaku. Dia pernah berkata kepadaku, karena aku sudah memanggilnya sebagai kakakku, maka dia mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kakak. Iya memang, dia tidak memberikanku uang dan membuat teman sekelasku merasa bahwa dia tidak layak berteman denganku, bahkan membelaku untuknya. Tapi berbicara tentang keadilan, apakah kalian benar-benar membelaku? Kalian hanya ingin merendahkannya. Kalian hanya ingin menyombongkan diri kalian sendiri. Siapa sebenarnya yang benar-benar tulus mendoakan aku? Episode 280. Aku telah bergabung kelompok teman sekelas selama bertahun-tahun, tapi adakah yang bertanya kepadaku tentang keadaanku? Kalian sebenarnya sudah tahu, tetapi hanya tidak ingin menanyakannya saja karena kalian takut aku akan meminta bantuan setelah ditanyakan. Apa yang kalian katakan kemarin sangat bagus. Teman sekelas, jika bisa membantu, pasti akan membantu. Namun, aku menangis dengan sangat sedih kemarin, tetapi tidak ada yang membantuku sama sekali. Seiring dengan perkataannya, Winnie semakin emosional, juga menatap Julia dan yang lainnya lebih tajam lagi. Julia dan yang lainnya merasa sedikit canggung. Mereka tidak menyangka bahwa Winnie ternyata tahu apa yang mereka pikirkan. Hanya dia, kakakku, teman sekelasku, Jensen, yang benar-benar mendoakanku, membantuku, dan bahkan memenuhi impianku. Mata Winnie menatap Jensen lagi. Air matanya terus menetes seperti butiran mutiara. Dialah yang menyembuhkan penyakit ibuku, dia jugalah yang membawaku ke Hotel Amarta dalam semalam dan menghabiskan 5 juta yuan untuk memesan ini semua. Dialah yang membawaku ke seluruh toko gaun pengantin di Asmenia dan membelikanku gaun pengantin terindah, cincin, dan semua yang dibutuhkan seorang pengantin wanita. Gaun pengantinku bernilai 2 juta yuan, cincin kawinku bernilai 3 juta yuan, dan semua yang aku butuhkan untuk menikah bernilai total 10 juta yuan. Saat dia berteriak, hati penonton meledak dan menatap Jensen dengan terkejut. Pemuda ini, demi impian teman sekelasnya, benar-benar membuang 10 juta yuan untuknya. Sebaliknya, tubuh Dion dan yang lainnya bergetar. Gelas di tangan mereka hampir saja tidak dapat mereka genggam dengan erat dan mereka memandang Jensen dengan terkejut.
Kalian merendahkannya karena dia tidak mampu memberiku angpau dan bahkan menuduhnya merendahkan diriku? Tapi kalian tidak tahu. Apakah kalian pantas merendahkannya? Apakah kalian pantas? Saat pandangan Winnie tertuju pada Dion dan yang lainnya, seluruh pandangan tamu juga tertuju kepada mereka. Ini sungguh konyol. Saat ada orang yang tidak memberikan angpau, akhirnya seseorang sengaja mengambil mikrofon dan membuat pemuda itu menjadi pusat perhatian dan mempermalukannya. Namun, jumlah uang yang diberikan olehnya justru bernilai 10 juta yuan. Apakah mereka bisa dibandingkan dengan dirinya? Jensen, aku ingin kamu menjadi saksi pernikahan kami hari ini, apakah kamu bersedia? Winnie menatap Jensen lagi dan membungkuk ke arah Jensen. Anak tahan banting ini, dia harus berlari lebih cepat dari yang lain, tapi kamulah yang sebenarnya menjagaku. Tentu saja bersedia. Jensen juga sangat tersentuh di dalam hatinya. Dia merasa sangat tersentuh melihat Winnie berhasil menggapai impiannya. Dia berjalan ke arah panggung, selangkah demi selangkah. Meskipun dia mengenakan setelan olahraga biasa, yang tidak serasi dengan setelan jas dan gaun di sekelilingnya, tapi saat ini, dia adalah orang yang menjadi pusat perhatian di antara para tamu undangan. Winnie. Yasmin memandang Winnie yang emosional dan tidak bisa menahan tangisnya sembari bertepuk tangan. Prok, prok, prok. Semua tamu di sekitar juga bertepuk tangan. Dion dan yang lainnya ditinggalkan dalam kedinginan, kini hanya tersisa ejekan dan sarkasme semata untuk mereka. Mereka berdiri di sana seperti boneka. Saat teringat kembali ketika mereka terus memojokkan Jensen tadi, mereka semua seperti ditampar satu persatu, sungguh memalukan. 10 juta yuan. Wajah Dion menjadi suram dan mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana dia merasa begitu terhina. Perbandingan antara 100.000 yuan yang dia berikan dengan 10 juta yuan itu sungguh memalukan. Ayo pergi duduk di tempat lain saja. Aku sudah tidak bisa duduk di sini lagi. Beberapa teman sekelas itu merasa malu dan pergi satu persatu. 10 juta yuan. Julia juga merasa malu karena dia menegur orang lain, namun hasilnya, justru dia yang dipermalukan. Ini sungguh memalukan. Tapi hal yang mengejutkannya adalah Jensen ternyata sangat kaya. Jika uang 200.000 diberikan sebagai angpau untuk pembukaan usaha, ini masih biasa saja, tetapi jika 10 juta yuan, siapa di antara teman sekelasnya yang sanggup? Siapa yang juga bersedia? Semua teman sekelas duduk di sudut, mereka semua menggelengkan kepala karena frustrasi. Simon berkata dengan enggan, Jensen ini menjebak kita lagi. Mengapa orang ini bisa begitu kaya? Dion berkata dengan masam, apakah hebat dengan menjadi kaya? Paling hanya 10 juta yuan, ini bukanlah apa-apa jika dia memang bos yang benar-benar kaya. Benar juga. Pandangan Simon berbinar, dengan latar belakang keluarga Dion, kamu benar-benar tidak perlu menghiraukan Jensen. Tidak peduli seberapa kaya Jensen, dia itu hanya orang biasa, tetapi kamu berbeda. Dion langsung mengangguk dengan bangga. Baginya, kecuali jika kamu benar-benar dari keluarga kaya dan berkuasa, uang sekecil itu sebenarnya hanya untuk orang biasa, tetapi dia berbeda. Keluarganya adalah keluarga seni bela diri, yang setengahnya dari keluarga Dion. Mereka juga mengenal banyak orang, Jensen sama sekali bukan levelnya. Hanya saja, emosi ini, aku tidak bisa menenangkannya. Dion mengerutkan keningnya lagi. Biarkan Jensen melihat betapa hebatnya dirimu. Bukankah ini dermaga Western Union? Aku mendengar bahwa ada banyak bos besar terkemuka yang mengembangkan bisnis di sini. Teman dekat ayahmu, Master Van der Shan juga ada di sini. Dia sangat akrab dengan Tuan Markus, salah satu bos besar terkemuka di Asmenia. Mengapa kamu tidak meminta dia datang dan membantu? Simon menyarankan. Mata Dion langsung berbinar dan segera meneleponnya. Hei Kurus, siapakah Tuan Van der Shan? Tanya Julia dengan rasa penasaran. Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Asmenia, benar-benar sosok besar. Simon dengan bangga berkata, kamu jangan memandang rendah dia. Dia adalah Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, tetapi jaringannya sangat luas, semua orang menghormatinya, bahkan tokoh besar Asmenia, Tuan Markus, juga menghormatinya. Apakah menurutmu orang sepertinya itu akan kekurangan uang kecil bernilai jutaan seperti itu? Seseorang berseru, aku pernah mendengar tentangnya, dengar, dia sangat ahli dalam seni bela diri.
Dan bos besar seperti Tuan Markus, ya ampun, dia pernah menjadi bawahan Tuan Lukas, salah satu penguasa Asmenia. Dia memiliki saham di restoran, pusat perbelanjaan, dan real estate di Asmenia. Dia benar-benar hebat, seru orang lainnya lagi. Tentu saja. Simon tertawa, mana paham kalian dengan dunia orang kaya? Ini adalah lingkaran kelas atas. Ini tidak sebanding dengan si orang kaya baru bernama Jensen itu. Julia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Lingkaran kelas atas adalah tempat yang paling dia inginkan. Misalnya, Dr. Scott misterius memiliki jutaan biaya konsultasi dan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Singkatnya, semua orang besar di Asmenia menghormatinya. Jika dia bisa bersamanya, Julia dapat mewujudkan mimpi apapun dalam hidupnya. Tiba-tiba, Julia teringat akan Jensen lagi. Dia pun diam-diam menggelengkan kepalanya. Jensen mungkin punya uang, tapi itu masih tidak sebanding dengan bos kelas atas yang sebenarnya. Tidak peduli dalam perihal usia, pengalaman, atau relasi, dia tidak sebanding. Beres. Tuan Van der Shan memang ada di dermaga Western Union dan sedang mengobrol dengan Tuan Markus. Dia bilang dia akan datang nanti bersama kakak Shane, seorang murid besar. Mereka akan datang untuk membantuku. Saat ini, dia menyimpan teleponnya dan berujar dengan ekspresi bangga. Sepertinya, kekuatan ayahku masih cukup besar ya. Tuan Van der Shan benar-benar mengenal Tuan Markus. Semua siswa mendambakannya. Tuan Markus adalah tokoh besar Asmenia. Jika mereka dapat mengenal orang-orang seperti itu, mereka akan menjadi kaya dan tidak perlu bekerja sepanjang hidup mereka. Kalian ingin tahu? Dion menyesap anggur, sengaja mengurangi nafsu makannya. Dion, katakan saja. Kami baru saja lulus dari universitas, cukup penasaran dengan aturan kelas atas. Mungkin salah satu dari kami juga bisa masuk ke kelas atas di masa depan. Julia tertawa. Haha, apakah menurutmu begitu mudah masuk ke kelas atas? Biar aku beritahu, walaupun kamu memiliki jutaan yuan, kamu mungkin tidak dapat mengenal orang besar ini, kecuali jika kamu memiliki uang sebanyak 4 keluarga raksasa di Asmenia. Dion berkata dengan penuh keangkuhan, biar aku beritahu Syah, Tuan Van der Shan tidak hanya sangat akrab dengan Tuan Markus, tapi juga berkontribusi untuk tanah dermaga Western Union.